Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Almusto channel. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai materi kelas 9, tentunya semester 2, untuk materi awal yaitu teks naratif ya, atau naratif teks. Baik, what is narrative? Apa itu teks naratif? Alright, a narrative text. A narrative is a kind of text having social function to amuse, entertain reader or listener with a story, both a fiction or non-fiction one. Apa itu teks naratif? Teks naratif yaitu jenis teks yang memiliki fungsi sosial untuk menghibur pembaca maupun pendengar dengan story atau cerita, baik fiksi maupun non-fiksi. Bisa berupa legenda, mitos atau fairy tales, cerita dongeng dan sebagainya ya, ataupun cerita yang nyata ya. Tapi umumnya untuk pembelajaran di SMP itu adalah cerita dongeng dan lainnya ya. Narratives deal with problematic events which lead to a crisis or turning point of some kind, which is in turn finds a resolution. Intinya yaitu ya, bahwa naratif teks itu biasanya di situ ada permasalahan ya, ada problem, ada komplikasi, di mana problematika itu akan menemukan suatu resolusi atau penyelesaian dari masalah. Alright, kinds of narrative ya, jenis-jenis dari naratif ya, sudah saya singgung tadi. Fairy tales itu dongeng. Fables itu cerita binatang ya, binatang yang bisa berkomunikasi seperti manusia. Legends atau legenda, myths atau mitos dan sebagainya. Oke. Nah, ini ada satu contoh ya, cerita Sangkuriang ya. Sangkuriang masuk dalam legend ya, legenda. Baik, struktur dari teks naratif ya, the generic structure of narrative ada 4 ya ini. Yang keempat ini adalah optional atau pilihan ya, tidak wajib ya. Yang utama itu 3 ini. Ada orientation, complication, resolution, and reorientation. Alright, we discuss it further. Kita akan membahasnya in detail. Alright, yang pertama ya, orientation. Apa itu orientation? Orientation ya, itu di sini ada penjelasannya dalam bahasa Inggris. It gives information about the situation of the characters, what they want, the time and place the story happened. Intinya dalam stage ini ya, memberikan informasi mengenai situasi ya, mengenai tokoh-tokoh, apa yang mereka inginkan, kemudian waktu dan latar atau tempat setting cerita terjadi. Baik, we go to the next stage, yaitu complication. It is the stage where a crisis or problem arises ya. Ya, komplikasi ini menjelaskan di situ ada permasalahan, problematika, krisis ya yang timbul ya. Nah, di stage ini cerita menjadi lebih menarik ya dengan adanya permasalahan. Alright, the next stage, resolution ya. It is a stage where the complication finally finds a resolution or solution.
di stage ini ya, di sini itu permasalahan itu akhirnya dapat diatasi ya, menemukan solusi ya, intinya itu masalah terselesaikan ya. Alright, berikutnya ini adalah optional ya. It is an optional. It usually closes the story and gives moral value ya. Di stage ini itu adalah optional ya, tidak wajib ya, bisa ada ya, biasanya ini menutup cerita ya, dan memberikan pesan moral atau amanat. Baik, kita berbicara language features, ciri kebahasaan dari teks naratif ya. Ini saya ambil intinya saja, bahwa teks naratif itu menggunakan past tense ya, use of past tense ya. Past tense itu berarti menggunakan kata kerja lampau bentuk kedua ya. Kalau go jadi went, kalau misalkan play jadi played ya, kata kerja bentuk kedua, dimana kata kerjanya itu lampau pas ya, menggunakan V2. Alright, use of specific participants, biasanya di situ ada subjek atau tokoh atau karakter khusus ya yang dijelaskan ya, nggak umum ya. Misalkan ada Sangkuriang, kemudian di situ ada the dog kan, anjingnya itu berarti kan khusus ya, the dog, tumang ya. Berikutnya use of adverbs of time ya, menggunakan keterangan waktu seperti once upon a time, long time ago ya, then, dan sebagainya. Itu ya untuk language features atau ciri kebahasaan. Baik, kita sekarang akan memberikan contoh ya, an example of narrative text ya. Ya, di sini adalah cerita yang sudah well known, popular, terkenal ya. Ini berasal dari Jawa Barat ya, cerita Tangkuban Perahu Sangkuriang. Baik, kita akan mencoba membacanya. Once upon a time, there was a woman named Dayang Sumbi. She lost her needle. A dog found it and gave it back to her. Then the dog became her husband. Dahulu kala, hiduplah seorang wanita yang bernama Dayang Sumbi. Suatu ketika dia kehilangan jarum, dan ada seekor anjing yang menemukan dan mengembalikan padanya. Kemudian setelah itu ya, akhirnya anjing itu menjadi suaminya. Mungkin dalam konteks ini anjing jadi-jadian ya, bisa berubah menjadi manusia ya, hingga dijadikan suaminya. Dayang Sumbi had a child named Sangkuriang. Dayang Sumbi memiliki anak atau putra bernama Sangkuriang. One day, suatu hari, Sangkuriang went hunting in a forest with the dog accompanied him. Suatu hari Sangkuriang itu pergi berburu ke hutan ditemani anjingnya ya. Yang anjing tadi itu ternyata adalah ayahnya ya, karena suami dari Dayang Sumbi. When he got nothing to hunt, he killed the dog. Ketika dia nggak mendapatkan apa-apa ya dari berburunya ya, dia akhirnya membunuh anjing itu ya, anjing tadi yang menemaninya. Sangkuriang didn't know that the dog was his father. Sangkuriang itu tidak tahu ternyata anjing itu adalah ayahnya. Dayang Sumbi was angry at Sangkuriang, and Sangkuriang was thrown out from the house. Yeah.
Dayang Sumbi marah pada Sangguryang dan Sangguryang akhirnya terusir dari rumahnya. When he was adult, maksudnya ya ini ya. When he was adult, he met Dayang Sumbi and fell in love with her. Ketika tumbuh dewasa ya, dia bertemu dengan Dayang Sumbi dan jatuh cinta dengan dia. He didn't know that she was her mother, but Dayang Sumbi knew that he was her son. Sangguryang tadi itu tidak tahu kalau dia itu adalah ibunya. Namun demikian Dayang Sumbi mengetahui bahwa dia adalah putranya. Dayang Sumbi agreed with his proposal, but he had to make her request one day. Dayang Sumbi menyetujui ya lamarannya, namun he had to make her request one day. Dia harus menyetujui persyaratannya ya yang diminta oleh Dayang Sumbi. Sangguryang was angry and kicked the boat when he could not fulfill her request. Sangguryang marah dan menendang perahu ya tadi ya, perahunya, boat, ketika dia tidak bisa memenuhi permintaannya. Then the boat turned upside down and became mountain of Tangkuban Perahu. Kemudian perahunya itu terbalik ya, kemudian menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Singkat cerita seperti itu ya. Oke, saya akan menjelaskan teks ini ya tadi ya. Ada penggunaan past tense itu maksudnya ini ya, penggunaan apa, kata kerja lampau. Contoh ini di sini was ya, kemudian lost ini bentuk kedua ya, kemudian gave, found, became ya, had, ini adalah kata lampau. Kemudian tadi ada specific participants, itu the dog, Dayang Sumbi, Sangguryang ya, itu ada khusus ya, non khusus atau subjek khusus yang dibicarakan, nggak umum. Kemudian ini ada once upon a time, itu adverb of time ya, kata keterangan waktu, dan lain sebagainya. Ini ya adalah contoh dari teks naratif. Semoga untuk penjelasan teks naratif yang super singkat ini bermanfaat bagi Anda para pemirsa ya di channel ini. Baik ya, ini adalah sekilas info. Setelah mempelajari teks naratif, silakan kunjungi blog penulis untuk mendapatkan soal-soal lengkap, baik soal offline, with PDF maupun soal online. Ini adalah blog saya dan channel saya, Facebook saya, WA saya, Twitter dan Instagram ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Nantikan lagi video-video lainnya seputar pembelajaran bahasa Inggris. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.